Selamat datang di channel Bugar Alami, yuk kita sehat bersama. Pernah ngerasa nggak sih? Kok badan rasanya capek terus, pegel-pegel, padahal umur baru kepala dua? Kalau iya, kamu nggak sendirian. Nah, kali ini kita bakal coba bongkar kenapa sih fenomena ini bisa terjadi, dan kita akan temukan solusinya, yang mungkin selama ini udah ada di dapur kita sendiri, sebuah kearifan kuno yang sering kita lupakan. Mungkin kedengarannya lebay ya, tapi coba deh kita pikirin bareng-bareng. Di sekitar kita, di teman-teman kita, cerita soal asam lambung naik itu udah jadi kayak obrolan biasa. Bahkan, ada loh yang di usia muda udah harus cuci darah. Dan rasa capek yang nggak hilang-hilang itu seolah udah jadi hal yang normal. Kayak kita tuh terjebak di tubuh yang menua lebih cepat dari seharusnya. Sebenarnya, ada apa sih? Semua ini tuh bukan kebetulan, dan bukan juga nasib buruk. Kondisi kesehatan kita yang menurun ini sebenarnya adalah akibat langsung dari kebiasaan-kebiasaan sepele yang ternyata adalah jebakan. Yuk kita bedah satu persatu jebakan dari gaya hidup modern ini. Jebakan yang pertama, ini nih, ritualnya banyak orang. Kopi susu kekinian. Manis, enak, rasanya langsung bikin melek. Tapi di balik nikmatnya itu, ada satu fakta yang mengejutkan. Banyak banget yang nggak sadar kalau kental manis yang sering dipakai itu, pada dasarnya bukan susu. Isinya gula. Gini deh, coba bayangin tubuh kita itu kayak sebuah pabrik. Setiap kali kita minum yang manis-manis, pabrik kita ini, terutama pankreas, harus kerja rodi buat produksi insulin demi ngolah gula itu. Kalau ini terjadi terus-terusan setiap hari, sel-sel tubuh kita lama-lama jadi budek. Mereka mulai cuek sama sinyal dari insulin. Nah, kondisi inilah yang namanya resistensi insulin. Ini adalah langkah pertama menuju gerbang diabetes. Jebakan kedua ini lebih sepele lagi, tapi bahayanya nggak main-main. Kurang minum air putih. Kita sering banget lupa kalau air itu satu-satunya pasukan bersih-bersih buat ginjal kita. Tugasnya yaitu menyaring dan ngebuang semua sampah dari tubuh kita. Kalau airnya kurang, gimana sampah sisa metabolisme ini mau dibuang? Akhirnya mereka numpuk, mengendap, terus mengkristal jadi kayak pasir di dalam ginjal. Inilah yang kita kenal sebagai batu ginjal. Dan ini bisa jadi awal dari perjalanan senyap menuju kerusakan ginjal permanen. Ngeri kan? Oke, sekarang coba deh ambil meteran. Angka ini bukan soal penampilan ya, tapi soal kesehatan. Buat para pria, waspada banget kalau lingkar pinggang kamu udah melewati 90 cm. Ini bukan sekedar lemak perut biasa, ini tuh sinyal bahaya. Kayak ada alarm kebakaran peradangan yang nyala di dalam tubuh kamu. Nah, buat para wanita, angka keramatnya adalah 80 cm. Kalau udah lewat dari batas ini, artinya ada penumpukan lemak visceral. Itu loh lemak jahat yang ngebungkus organ-organ penting kamu. Dan sama seperti pada pria, ini adalah indikator kuat kalau ada peradangan kronis yang terjadi diam-diam di dalam tubuh. Setelah dengar semua masalah tadi, mungkin kita jadi agak pesimis ya. Tapi tenang, solusinya ternyata nggak serumit atau semahal yang kita kira kok. Faktanya, apotek terbaik itu mungkin udah ada di rumah kita sendiri. Iya, di dapur. Jadi ada beda cara kerja yang mendasar banget antara keduanya. Obat kimia modern itu ibarat seorang sniper, penembak jitu, yang jago banget nembak satu gejala spesifik. Sementara itu, herbal, dia itu lebih kayak seorang manajer sistem. Dia nggak cuma matiin satu lampu merah yang nyala, tapi dia perbaiki seluruh sirkuit tubuh kita secara keseluruhan. Yuk kita mulai dengan 3 superhero dari dapur yang bisa jadi pertolongan pertama buat banyak keluhan yang kita omongin tadi. Pahlawan pertama kita adalah si kuning ini, kunyit. Di dalam kunyit itu ada yang namanya kurkumin. Ini adalah senyawa anti peradangan alami yang kekuatannya luar biasa. Anggap aja ini kayak ibuprofen alami dari alam. Karena kekuatan anti radangnya inilah, kunyit jadi serbaguna banget. Dia bisa nenangin lambung yang lagi perih karena asam lambung, ngeredain kram pas menstruasi, bahkan bisa bantu waktu kita lagi sakit gigi atau gusi bengkak. Satu rimpang untuk banyak masalah. Dan bagian terbaiknya, ngolahnya tuh gampang banget. Kamu bisa parut, terus perasarinya, atau iris tipis-tipis, terus seduh kayak teh, atau direbus pelan-pelan selama 15 menit. Nggak perlu keahlian khusus, semua orang pasti bisa bikin di rumah. Berikutnya, kita punya jahe. Jahe ini lebih dari sekedar penghangat badan pas lagi hujan loh. Dia ini senjata ampuh buat ngelawan sakit kepala dan migrain, sekaligus bisa jadi teman baik dalam perjalanan mengelola berat badan. Cara kerjanya tuh ada 2. Jahe nggak cuma ngeredain nyeri, tapi dia juga bisa bantu kita ngerasa lebih kenyang, jadi keinginan buat ngemil itu terkendali. Bahkan penelitian udah buktiin kalau konsumsi jahe secara teratur itu bisa bantu ngurangin lingkar pinggang, langsung nargetin masalah lemak visceral yang bahaya itu. Dan jagoan ketiga, bumbu yang hampir selalu ada di setiap masakan kita,
bawang putih. Jangan pernah sepelekan kekuatannya ya. Bawang putih ini terbukti bisa bantu mempersingkat penderitaan kita waktu lagi kena flu atau pilek. Tapi, ada triknya nih biar manfaatnya keluar maksimal. Setelah dicincang, jangan langsung dimasak. Diamkan dulu sekitar 10 menit. Proses ini penting banget buat membangunkan senyawa supernya yang bernama allicin. Nah, pas masak sup, masukin bawang putihnya di menit-menit terakhir aja, biar kekuatannya nggak hilang kena panas. Semua pengetahuan ini sebenarnya bukan hal yang baru loh. Ini adalah warisan kesehatan dari nenek moyang kita. Sebuah kearifan turun-temurun yang kekuatannya sering banget kita abaikan di zaman modern ini. Pesan ini dalam banget ya, jangan sampai kearifan yang luar biasa ini berhenti di generasi kita. Yuk, kita lanjutkan warisan ini, mulailah dari langkah yang paling kecil. Karena solusi untuk hidup yang lebih sehat, lebih berenergi, mungkin nggak perlu dicari jauh-jauh. Cukup buka pintu dapur kamu. Jangan lupa klik subscribe dan like video, serta aktifkan lonceng notifikasi.